Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3. Saya sebagai moderator Jennifer Manalu. Kami akan membawakan materi tentang ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatria Lela Tusrafida. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir, kabinet kedua adalah Kabinet Sukiman. Baik, saya Maria Katarina Nasa. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastrowijoyo I. Perkenalkan, nama saya Feni Nomi. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin, dan yang keenam Ali Sastrowijoyo II. Perkenalkan, nama saya Renata Yohana. Saya akan menjelaskan materi yang ketujuh tentang Kabinet Juanda. Perkenalkan, nama saya Intan Melani Haloho. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu pergerakan perempuan. Halo, perkenalkan, nama saya Elizabeth Sia. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu pemilihan umum pertama tahun 1955. Ada sistem kepartaian, latar belakang pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan pemilihan umum. Baiklah, yang terakhirnya adalah hasil pemilihan umum tahun 1955 dan kesimpulannya. Tetap di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi dengan judul Ketersebaran Kekuatan dan Identitas Nasional Baru. 2 pertanyaan pemantik di atas akan terjawab pada video kami. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu menggunakan UUD-S 1950 sampai terbentuknya konstitusi yang tetap. Dalam UUD-S 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer. Adapun demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme nasakom. Pemantik belajar. Pertama, bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi liberal? Ayo kita cari tahu. Berikut selanjutnya akan dijawab dari materi-materi yang akan kami sampaikan. Selama berlakunya UUD 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut. Kabinet pertama adalah Kabinet Natsir, pada tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 21 Maret 1951. Kabinet pertama pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh Roem, Insinyur Juanda, dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut. Pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Kabinet kedua adalah Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 sampai tanggal 3 April 1951. Presiden Soekarno menunjukkan dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Soekarto atau PNI dan Dr. Sikiman Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat, yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur. Akhirnya, parlemen pun menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Kabinet ketiga, Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan zakon kabinet karena terdiri atas para pakar yang ahli di bidangnya. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan pemilihan umum. Kedua, berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Keempat, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. Kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekankan Presiden Soekarno agar membumbarkan parlemen dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Iskak Cokroadisiryo atau Menteri Dalam Negeri menyetujui dikembalikan tanah Delhi Planters Verseniging atau DPF yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani. Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya, terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang tajam dari pers maupun parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan wakilnya Wongso Negoro dari PRR Partai Indonesia Raya. Kabinet ini mempunyai program 4 pasal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera diselenggarakan pemilihan umum. Kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya. Ketiga, program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
Keempat, penyelesaian pertikaian politik. Prestasi yang paling menonjol pada kabinet ini adalah berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang memulai masa jabatannya pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, pengganti UUD S50 yang masih bersifat sementara. Berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin pada tanggal 3 Maret 1956 bukan karena dijatuhkan ataupun mengundurkan diri, melainkan karena tugasnya dianggap sudah selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Untuk kedua kalinya, Ali Sastroamidjojo dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan kabinet ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada periode kedua ini, Kabinet Ali Sastroamidjojo berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU. Sedangkan Partai PKI tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Pada masa ini, Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat NU dan Masyumi menarik dukungan dan menteri-menterinya keluar dari kabinet Ali, sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet dan memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Ali Sastroamidjojo pun berakhir lagi. Sebelum memilih Perdana Menteri pengganti Ali Sastroamidjojo, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstraparlementer, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya, sehingga kabinet ini disebut juga sebagai Kabinet Juanda. Kabinet ketujuh yaitu Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Perdana Menteri Kabinet ini adalah Insinyur Juanda dengan 3 orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idam Chalid, dan Dr. Leimena. Kabinet Juanda menyusun program yang terdiri dari 5 pasal yang disebut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Karya. Program-program Kabinet Karya yaitu ada 5 macam. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Yang terakhir, mempercepat pembangunan. Dewan Nasional adalah badan baru untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dewan Nasional ini pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin.
Pada masa Kabinet Juanda, ini muncul pergolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Pada masa demokrasi liberal, pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menghadapi banyak pergolakan politik dan sosial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional atau Munas pada tanggal 14 September 1957 di Gedung Proklamasi. Munas membahas pembangunan nasional, angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. Dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan MUNAP pada November 1957 yang fokus pada usaha pembangunan sesuai keinginan daerah. Di sisi lain, Indonesia juga berupaya memperluas wilayah teritorial lautnya. Pada masa kolonial, laut teritorial Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai. Hal ini merugikan Indonesia, karena laut bebas di antara pulau-pulau memungkinkan kapal asing melintas tanpa hambatan. Pada 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda diumumkan, memperluas batas laut Indonesia menjadi 12 mil dari pulau terluar, memperbesar wilayah Indonesia secara signifikan. Meskipun pada awalnya Deklarasi Juanda tidak diakui internasional, terus memperjuangkannya dalam berbagai forum diplomatik, termasuk Konferensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay pada 1982. Akhirnya, pada 1994, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan setelah melalui perjuangan panjang di PBB. Konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sampai dengan tahun 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Selain itu, persoalan perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda pun tidak kunjung selesai. Padahal, masalah ini selalu menjadi program kerja utama di setiap kabinet. Tapi, tidak satupun kabinet berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Atas dasar itulah, Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret adalah perintah yang dikeluarkan seorang kepala negara atau pemerintah saat negara dalam keadaan darurat. Isi Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah Dewan Konstituante dibubarkan. Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali sehingga UUDS 50 tidak berlaku lagi, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden, maka berakhirlah demokrasi liberal di Indonesia. Dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan pemerintahan parlementer. 2. Pergerakan perempuan. Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia telah dibentuk sejak awal abad ke-20. Pada Kongres Perempuan pertama yang diadakan di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, terdapat puluhan organisasi perempuan yang diutus hadir, baik religius maupun non-religius. Putri Mardika, bagian dari Budi Utomo yang didirikan pada 1912 adalah salah satunya. Organisasi ini mengusung agenda memajukan pendidikan anak-anak perempuan. Sejak Kongres Perempuan pertama ini, masalah perempuan dalam perkawinan telah dibicarakan, yang dimana R.A. Soedirman dari organisasi Putri Budi Sejati misalnya, berbicara tentang bagaimana perempuan dapat dikawinkan oleh orang tuanya, kemudian tunduk kepada suaminya, dan dapat dicampakkan kapan saja oleh sang suami. Kemudian, sementara perwakilan Putri Indonesia mengkritik praktik perkawinan anak-anak yang berlangsung pada masa itu. Perkara poligami juga telah dibicarakan dalam kongres tersebut. Sebagian peserta kongres membela hukum perkawinan Islam
termasuk poligami, sedangkan lainnya justru keras menentang. Pada masa-masa berikutnya, wacana tentang poligami juga menjadi hal yang disoroti oleh organisasi perempuan lainnya. Gerwani yang muncul pada pertengahan abad 20 merupakan organisasi yang vokal mendukung monogami. Dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia, pasca kejatuhan PKI oleh Saskia E. Weiringo dijelaskan bahwa Gerwani memandang poligami dan kawin paksa sebagai kejahatan sosial utama. Mereka berkaca dari Tiongkok dan Uni Soviet yang dianggap memperlakukan perempuan lebih baik karena adanya undang-undang perkawinan yang menjamin monogami. Bukan hanya isu poligami saja yang menjadi fokus Gerwani dalam mengadvokasi hak perempuan. Organisasi tersebut juga melakukan protes terhadap praktik pendidikan serta pelecehan dalam perkawinan. Lebih lanjut, Gerwani mengagendakan perjuangan perempuan untuk mendapat hak setara dalam perkara tanah, mendapatkan kesempatan serupa laki-laki dalam pekerjaan, serta mendapatkan hak menduduki jabatan politik. Sebelum berubah nama menjadi Gerwani, organisasi ini menamakan diri Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Kursus pemberantasan buta huruf dan penyediaan tempat penitipan anak adalah segelintir program yang dijalankan oleh Gerwis. Namun demikian, setelah peristiwa 1 Oktober 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan Gestapo, para pemimpin Gerwani baik di tingkat pusat maupun di daerah langsung menjadi incaran CPM. Ketua Gerwani Umi Sarjono dan Sekjen Gerwani Kartina menjadi dua dari beberapa pucuk pimpinan Gerwani yang pertama kali ditangkap. Penangkapan para pemimpin Gerwani terus berlangsung sampai Desember 1965. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap di Jakarta dan di sekitar langsung dijobloskan ke penjara perempuan Bukit Duri tanpa melalui proses pengadilan. Menurut pengakuan Kartina, ibu-ibu Gerwani yang tidak tersentuh oleh gagang pecut hanya mereka yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen. Kondisi para pemimpin ini terbilang mujur karena ditempatkan di sebuah sel khusus sehingga tidak perlu berdesak-desakan dengan tapol perempuan lainnya. Penahanan yang dialami para perempuan Gerwani berlangsung hingga belasan tahun. Sejak tahun 1977 hingga tahun 1979, setelah merasa cukup dibina dan dinilai bebas dari ajaran komunis, para anggota Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. Kendati demikian, masih ada saja sebagian perempuan yang dianggap belum bersih dan harus menjalani penahanan di tempat lain. Baik, segitu saja pembahasan mengenai pergerakan perempuan. Pemilihan umum pertama tahun 1955. A. Sistem kepartaian. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian dianut adalah multipartai. Berikut beberapa partai yang berperan dalam pemilu, antara lain 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI, dipimpin oleh Soekarno. Partai ini mengusung ide nasionalisme dan anti-kolonialisme. Yang kedua, Masyumi, partai Islam yang cukup kuat menekankan pada nilai-nilai Islam dalam politik dan pemerintahan. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan, berperan dalam politik melalui kepentingan agama. Dan yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI, menyuarakan paham komunisme dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Sistem kepartaian ini menciptakan persaingan yang ketat, tetapi juga memunculkan tantangan dalam mencapai konsensus politik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik tersebut agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik tersebut bertujuan mempermudah mengukur kekuatan perjuangan dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Meskipun pada kenyataannya partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Itulah yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet.
Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadi instabilitas nasional, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. B. Latar belakang pelaksana pemilu tahun 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadi Kusumo, PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. Berikut beberapa faktor yang didorong. Yang pertama, pasca kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai konflik internal dan eksternal yang mengharuskan pembentukan pemerintahan yang lebih legitim dan representatif. Yang kedua, konstitusi sementara 1950. Konstitusi ini memberikan kerangka bagi pemilu yang demokratis, memfasilitasi pembentukan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili suara rakyat. Yang ketiga, krisis politik dan ketidakstabilan. Indonesia mengalami krisis politik yang berkepanjangan dengan pergantian pemerintahan yang sering terjadi. Pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil dan diakui oleh rakyat. Dan yang keempat, dukungan internasional. Komunitas internasional termaksud negara-negara yang mendukung demokrasi mendorong pelaksanaan pemilu sebagai langkah menuju stabilitas. Dan yang C, pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil, diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI Perti, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara yang diperkasai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya, pada tanggal 29 September 1955, pemilu dapat terlaksana dengan lancar. Sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, tetapi berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Pada tanggal 15 Desember 1955, diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR. Berikut hasil pemilihan umum tahun 1955.
Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan Konstituante. Keempat partai tersebut adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, dan PKI 32 kursi. Dan partai lain merebutkan sisa 75 kursi. Sedangkan perimbangan kursi konstituante 520 kursi. Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956. Sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkembangan politik pada masa demokrasi liberal adalah yang pertama, Kabinet Natsir yaitu mengedepankan diplomasi dengan Belanda dan memperkenalkan program stabilisasi, tetapi menghadapi tantangan dari berbagai golongan. Yang kedua, Kabinet Sukiman fokus pada penyelesaian konflik dengan Belanda, meskipun kabinet ini tidak dapat bertahan lama akibat krisis internal dan perpecahan partai. Yang ketiga, Kabinet Wilopo berusaha membangun koalisi tetapi mengalami kesulitan dalam mencapai konsensus di antara partai-partai politik yang beragam. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamijoyo I mengutamakan pemulihan ekonomi dan stabilitas politik, namun menghadapi tantangan dari oposisi serta krisis internal. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin mewakili transisi menuju stabilitas, berupaya menyatukan berbagai kekuatan politik untuk mendukung pemerintahan yang lebih efektif. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamijoyo II melanjutkan kebijakan pembangunan dan stabilisasi, namun tetap terjebak dalam ketidakpastian politik dan perselisihan internal. Yang terakhir yaitu Kabinet Juanda, yaitu menanggapi krisis politik yang mendalam dengan memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, mengarah pada perubahan berbentuk pemerintahan. Jadi, secara keseluruhan, masa demokrasi liberal ditandai oleh ketidakstabilan politik, persaingan antar partai, dan usaha untuk membangun pemerintahan yang efektif dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Kesimpulan dari gerakan perempuan adalah usaha kolektif untuk memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan pemberdayaan. Ia muncul sebagai respon terhadap diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Melalui berbagai aksi, kampanye, dan advokasi, gerakan ini bertujuan untuk mengubah norma sosial, kebijakan, dan praktik yang merugikan perempuan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam masyarakat. Baiklah, kesimpulan terakhir mengenai pemilihan umum pertama tahun 1955. Yang pertama di Indonesia berlangsung dalam 2 tahap, pemilihan anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini berhasil memperlihatkan tingginya partisipasi rakyat, namun hasilnya menunjukkan fragmentasi politik. 4 partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI mendominasi, tetapi tidak ada yang meraih mayoritas mutlak, sehingga pemerintahan koalisi menjadi keharusan. Meski sukses secara teknis, pemilu 1955 gagal menghasilkan stabilitas politik.
dan konstituante tidak mampu menyusun konstitusi baru, yang akhirnya memicu dekret Presiden 1959. Sekian materi yang dapat kami paparkan tentang ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan sebuah pantun, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian materi kami tentang ketersebaran kekuatan dari identitas nasional baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.